Selamat malam. Kali ini saya akan bahas mengenai potret pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Jawa Timur. Video ini adalah bagian yang ke-28 dari serial Kupas Tuntas Data BANSM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini dapat berkembang untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat Indonesia dalam menentukan sekolah yang terbaik di provinsi masing-masing. Oke, di sini saya sudah siapkan satu dashboard berisi semua provinsi, potret semua provinsi. Ya, karena bahasan kita Jawa Timur, ya kita klik Jawa Timur, ya kita klik, kita tunggu. Ya, inilah kurang lebih potret pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Jawa Timur. Seperti yang pernah saya bahas pada video saya yang bagian kedua, Jawa Timur ini adalah provinsi yang memiliki jumlah sekolah terbanyak di Indonesia, ya. Namun demikian sayangnya di Jawa Timur ini untuk kualitas sekolah dasar dan menengah masih di bawah rata-rata, ya. Masih sulit untuk mendapatkan sekolah yang memiliki akreditasi A, ya. Ini menurut data BANSM, ya. Jadi bukan menurut saya, ya. Kita lihat aja apa yang saya bicarakan, kita buktikan di grafik ini, ya. Oke, di sini jadi di Jawa Timur ini ada 40.969 sekolah, ya. Kemudian yang terakreditasi A adalah 10.000, ya, 10.026 sekolah atau hanya 24% yang terakreditasi A, ya. Ya, kalau Anda lihat video saya yang kedua, untuk rata-rata nasional ini, akreditasi yang A ini adalah 27%. Jadi Jawa Timur ini masih di bawah rata-rata nasional untuk yang terakreditasi A. Oke, kita lihat lagi untuk di masing-masing akreditasinya, ya. Yang tadi yang ini terakreditasi A, kemudian yang terakreditasi B ini ada 25.360 sekolah atau 62% dari total 40.000 sekian, ya. Kemudian yang terakreditasi C ada 5.326 sekolah atau kurang lebih nilainya 13%, ya. Di sini kelihatan 13%. Sementara yang tidak terdaftar itu 257 sekolah atau 1%, ya. Di sini kelihatan nih, meskipun nggak jelas, ya. Oke, ini untuk sebarannya, ya. Sebarannya di tiap provinsi. Jadi di provinsi Jawa Timur ini ternyata sekolah yang paling banyak berada di Kabupaten Malang. Jumlahnya ada 2.866. Kemudian nomor 2 di Jember. Jumlahnya 2.333 sekolah. Ya, yang urutan ketiga adalah Sumeneb. Jumlahnya 1.997 sekolah. Kemudian Probolinggo 1.847 sekolah. Ya, dan sisanya Anda bisa baca sendiri di sini, ya. Oke, kemudian untuk jumlah dan komposisi tiap jenjang. Ya, secara umum ini adalah total dari semua sekolah yang ada di sini. Ini ternyata 65% itu
didominasi oleh SD sederajat, ya. Jumlahnya adalah 26.850 sekolah. Kemudian untuk di SMP, ya, SMP jenjang SMP sederajat, ya, SMP dan Madrasah Sanawiyah, ya, kalau di sini SD dan Madrasah Ibtidaiyah, ya. Untuk di SMP sederajat ini ada 8.427 sekolah atau 21%. Sementara untuk yang SMA sederajat ada 5.467 sekolah atau 13%. Sementara 1%-nya ini adalah untuk jenjang lainnya atau di SLB, ya. Ya, ini adalah rata-rata nasional. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya SD, SMP dan SD dan SMP ini jumlahnya sama-sama dengan rata-rata nasional. Untuk SMA, ya, SMA ini di Provinsi Jawa Timur 1% di bawah rata-rata nasional, ya. Untuk lainnya di atas rata-rata nasional, ya. Oke, grafik selanjutnya adalah tren perkiraan siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya, ya. Ini maksudnya, ya. Maksudnya ini adalah begini. SD yang melanjutkan ke SMP ini 31%. SMP yang melanjutkan ke SMA itu 65%, ya. Kita bahas satu-satu di sini dulu, ya. SD yang melanjutkan ke SMP itu 31%. Sisanya 69%, ya, didapat dari 100% dikurang 31 yaitu 69%. Itu siswa SD yang berpotensi tidak melanjutkan ke SMP atau potensinya adalah DO. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitung sederhananya begini, ya. Kalau di SD ini ada 100 sekolah, ya. Sementara anak SD setelah lulus semua harus masuk ke SMP. Di SMP ini menyusut jumlah yang 100 sekolah SD tadi menjadi 31 SD. Ya, akibatnya ada 69% yang tidak melanjutkan ke SMP. Dengan asumsi bahwa jumlah kelas di SD sama dengan jumlah di SMP. Jumlah kelas di SD sama dengan jumlah kelas di SMP. Yang pertama. Asumsi kedua, jumlah siswa dalam satu kelas di SD sama dengan jumlah siswa dalam satu kelas yang ada di SMP, ya. Maka dengan asumsi tersebut, maka kita bisa katakan bahwa ada 69% anak SD yang tidak melanjutkan ke SMP atau potensinya adalah putus sekolah. Ya, ini rasanya harus menjadi perhatian pemerintah daerah, ya. Oke, untuk di SMP juga sama cara membacanya, ya. Kalau ada 100 sekolah di SMP, maka di SMA ini ternyata hanya tersedia 65 sekolah. Ya, sehingga 35% berpotensi untuk putus sekolah karena tidak melanjutkan dari SMP ke SMA. Ya, dengan asumsi sama seperti yang SD tadi bahwa jumlah kelas di SMP sama dengan jumlah kelas di SMA, jumlah siswa dalam satu kelas di SMP sama dengan jumlah siswa dalam satu kelas di SMA. Maka dengan asumsi tadi ada 35% anak SMP yang tidak melanjutkan ke SMA berpotensi untuk putus sekolah. Sementara ini adalah rata-rata nasional. Jadi rata-rata nasional ini 33, sementara di Jawa Timur 31. Artinya di Jawa Timur ini anak SD yang melanjutkan SMP itu lebih sedikit. Atau yang putus sekolah dari SD ke SMP itu lebih banyak, ya, daripada rata-rata nasional. Kemudian SMP ke SMA rata-ratanya adalah 63%. Nah, sementara di Jawa Timur ini anak SMP yang melanjutkan ke SMA ada 65%. Artinya di atas rata-rata, sehingga yang putus sekolah pun lebih sedikit dibanding dengan rata-rata nasional. Oke, kita lanjutkan untuk jumlah
sekolah tiap jenjang. Ya, seperti kita ketahui tadi, mayoritas sekolah di Jawa Timur didominasi oleh SD umum ya. Ada 19.477 sekolah, atau SD umum di Jawa Timur itu lebih diminati daripada di madrasah ibtidaiyah ya. Dilihat dari jumlahnya ini, madrasah ibtidaiyah hanya 7.337, sementara SD umum ada 19.477 sekolah ya. Data ini mengatakan bahwa orang tua lebih cenderung memasukkan anaknya di sekolah umum ya, di SD umum. Oke, setelah SD, orang akan melanjutkan ke SMP sederajat ya. Pilihannya adalah SMP atau madrasah sanawiyah. Ya, data ini mengatakan bahwa orang tua lebih cenderung memasukkan anaknya di SMP umum dibanding di madrasah sanawiyah. Dilihat dari jumlah sekolahnya ini ya, ada selisih 1000 ya, kurang lebih ya. Oke, kemudian setelah lulus SD, orang akan melanjutkan ke SMA sederajat. Pilihannya adalah SMK, SMA, dan madrasah aliyah. Ya, data ini mengatakan bahwa setelah lulus SMP, orang tua lebih cenderung memasukkan anaknya ke SMK, sekolah menengah kejuruan umum ya. Dilihat dari jumlahnya ini 2083 sekolah. Pilihan kedua adalah memasukkan anaknya di madrasah aliyah ya. Kalau kita lihat jumlahnya dengan SMA ini ya, madrasah aliyah ada 1844 sekolah, sementara pilihan terakhir adalah SMA. Jumlahnya adalah 1540 sekolah. Oke, ya ini untuk status kepemilikan sekolah ya. Ini ada yang menarik ini. Di provinsi lain ini rata-rata sekolah negeri lebih mendominasi jauh dibanding swasta ya. Kalau di Jawa Timur ini, provinsi Jawa Timur ini ternyata kekuatannya sama, kurang lebih sama ya, meskipun ini ada selisih sedikit sekitar 300 sekolah 300 sekolah kurang lebih ya. Ini 50% sekolah di Jawa Timur ini milik pemerintah, 50% sisanya milik swasta. Kalau Anda lihat di video-video saya sebelumnya di provinsi yang lain, itu rata-rata swasta ini hanya sedikit ya. Ini adalah gabungan SD, SMP, dan SMA sederajat ya. Oke, kalau kita lihat detailnya lagi ya, ternyata sebelum situ. Di sini ini ada nih, kalau kita lihat rata-rata nasional ya. Sekolah pemerintah ada 63%, sementara sekolah swasta ada 37% ya. Artinya secara umum sekolah pemerintah lebih mendominasi dibanding sekolah swasta. Tapi di Jawa Timur ini kekuatannya ternyata mirip ya. 50-50 ya, kekuatannya mirip meskipun ada selisih sedikit, tapi secara presentasi kurang lebih sama. Oke, kalau kita lihat lebih detail lagi ya. Tadi ini secara umum kita lihat SD sederajat ya. Di SD sederajat ini 66% dikuasain oleh pemerintah, sementara 34% milik swasta. Ya, kalau kita lihat rata-rata nasional, SMP negeri 77, swasta 23%. Artinya di Provinsi Jawa Timur ini untuk sekolah SD sederajat, sekolah pemerintah lebih sedikit ini di bawah standar nasional. Ya. Oke, kalau kita lihat lagi untuk SMP sederajat, ya, ini lebih menarik lagi nih. Ternyata ya, ini bagian dari komersialisasi mungkin ya. Di Jawa Timur ini untuk SMP sederajat ternyata sekolah pemerintah hanya 23%. Sisanya 77% itu milik swasta ya. Di sini kita bisa lihat ada komersialisasi sekolah ya di Provinsi Jawa Timur. Ya, idealnya harusnya pemerintah lebih besar daripada punya swasta, tapi ini ternyata berbeda. Data mengatakan demikian ya. Oke. Kalau kita lihat rata-rata nasional, nih kita lihat rata-rata nasional ya. Rata-rata nasional 43 ya negerinya, kemudian yang swasta 57. Tapi di sini jauh di atas
yang swastanya jauh di atas rata-rata nasional, atau yang negerinya jauh di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional adalah 43%, ya, hanya 23% atau 20% di bawah standar nasional, ya. Oke, untuk SMA sederajat juga sama. Ya, ternyata didominasi oleh swasta, 85% milik swasta, 15% milik pemerintah. Ya, kalau kita lihat rata-rata nasional SMA sederajat nih 31% milik pemerintah, terus 69 milik swasta, ya. Di sini ternyata milik swastanya ada 85%. Ya, ini juga bisa dikatakan komersialisasinya kuat ini untuk sekolah swasta di Jawa Timur, ya. Juga data mengatakan bahwa pemerintah mulai kurang perhatian untuk sekolah jenjang yang lebih tinggi. Ya, buktinya data ini bahwa di SD sederajat ini ada 65%. Setelah SD kan pasti orang melanjutkan ke SMP. Ya, di SMP ini ternyata berkurang lagi, tinggal 23% untuk sekolah pemerintahnya. Kemudian di SMA lebih turun lagi menjadi 15%. Ya, sehingga data ini bisa mengatakan bahwa pemerintah daerah kurang perhatian untuk sekolah yang milik pemerintah. Ya, data mengatakan demikian, ya. Oke, untuk yang ini lainnya nih SLB saya nggak akan bahas, ya. Lanjut untuk head-to-head comparison, ya. Jadi ini kita coba bandingkan antara sekolah yang berbasis identitas dengan sekolah umum, ya. Sekolah untuk SD sederajat ini sekolah umumnya 73%, sekolah yang berbasis identitasnya ada 27%. Ya. Artinya orang tua lebih cenderung memasukkan anaknya di sekolah umum, di SD umum dibanding dengan sekolah yang berbasis identitas. Kemudian di SMP, ya, SMP ini sekolah sekolah umum, SMP umum itu hanya 56%, sementara yang Madrasah Tsanawiyah 44%. Artinya di sini untuk yang berbasis identitas ini membesar, ya, mengembang, ya. Kalau kita lihat lagi di SMA semakin besar lagi, ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa dari grafik ini untuk Provinsi Jawa Timur, ya, mungkin katanya Jawa Timur ini basisnya NU, ya, Nahdlatul Ulama. Bisa dikatakan bahwa peminat untuk sekolah yang berbasis identitas semakin kuat begitu jenjangnya semakin tinggi, ya. Jenjang SMP jenjang SD ke SMP itu mengembang, ya, dari 27 menjadi 44, kemudian mengembang lagi jadi 54%. Jadi peminatnya semakin besar untuk sekolah yang berbasis identitas, begitu jenjangnya lebih tinggi, ya, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, ya. Oke, kalau ini adalah kalau kita breakdown untuk SMA sederajat, itu ada SMA, Madrasah Aliyah, dan SMK. Ya, dari data ini juga mengatakan bahwa setelah lulus SMP, anak di Provinsi Jawa Timur ini memilih untuk melanjutkan di SMK, pilihan pertama, ya, dilihat dari angkanya ini, ya. Kemudian pilihan kedua masuk ke Madrasah Aliyah, dan yang terakhir, pilihan terakhir adalah masuk ke sekolah umum, SMA umum, ya. Dari data itu mengatakan demikian. Ini grafik terakhir, ya. Di sini kita ulas top 3, ya, 3 terbaik. Yang pertama 3 terbaik untuk jumlah sekolah terbanyak di kabupaten di provinsi Jawa Timur, ya. Yang pertama Malang, jumlah sekolahnya ada 2.866. Kemudian nomor 2 Jember ada 2.333 sekolah. Yang terakhir adalah Sumeneb, jumlahnya 1.997 sekolah. Kemudian ini adalah top 3 untuk jumlah akreditasi A terbanyak. Yang pertama adalah Surabaya, 878 sekolah, ya. Ini bisa dimaklumin karena Surabaya adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk di Malang ada 869 sekolah, dan terakhir di Sidoarjo jumlahnya 826 sekolah.
Oke, untuk yang terakhir ini adalah tiga kabupaten dengan kualitas sekolah terbaik. Diukurnya adalah dengan membandingkan jumlah yang terakreditasi A di satu kabupaten atau kota dibandingkan dengan total jumlah sekolah yang ada di kabupaten atau kota tersebut ya. Jadi Surabaya ini dibanding jumlah total yang ada di Surabaya, jumlah total sekolah di Surabaya, kemudian Malang yang terakreditasi A ini dibanding dengan total sekolahnya ini ya, kemudian Sidoarjo dibandingkan dengan total jumlah sekolah yang ada di Sidoarjo. Akhirnya didapatlah angka ini. Yang pertama adalah ranking pertama adalah Sidoarjo 66%, yang kedua Surabaya 61%, dan yang terakhir adalah Gresik 54%. Artinya apa sih? Artinya begini. Kalau ada 100 sekolah di Sidoarjo, 66 diantaranya sekolah tersebut terakreditasi A. Ya, kalau di Surabaya ada 100 sekolah, ya, 61 diantaranya terakreditasi A. Kemudian di Gresik kalau ada 100 sekolah, itu 54 sekolah diantaranya terakreditasi A. Artinya kalau Anda mencari sekolah di Sidoarjo itu lebih mudah mendapatkan sekolah dengan akreditasi A dibanding dengan di daerah lain, misalnya di Surabaya atau di Sidoarjo atau di Malang atau di tempat lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar video ini dapat berkembang untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih.